Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Putra Pratama dari jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah dengan NIM 2020-13-11-010. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman tukar pada bab 10. Oke, yang pertama, definisi dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya sudah terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat menurut PSAK 101 paragraf 71. Unsur dasar laporan, sumber, dan penggunaan dana zakat sendiri meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu menurut PSAK 101 paragraf 72. Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Sumber dana zakat pada bank syariah sendiri terdiri atas yang pertama, zakat dari dalam entitas bank syariah. Dan yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Yang berikut, penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah sebelumnya, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat orang yang baru masuk Islam atau mualaf, yang kelima hamba sahaya atau rikab, yang keenam orang yang terlilit hutang atau gharimin, yang ketujuh orang yang sedang berjihad atau fisabilillah, dan yang kedelapan orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Yang berikut laporan dana zakat. PAPSI pada tahun 2003 memberikan kebebasan bank syariah
dan langsung dana zakat yang dihimpun pada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Dalam perkembangannya, PAPSI 2013 menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima pada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Dijelaskan dalam PAPSI terdahulu pada halaman 224 bahwa sekiranya Bank Syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Yang berikut pengungkapan dana zakat. Dalam hal ini ada beberapa hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat, yaitu antara lain yang pertama, sumber dana zakat yang berasal dari internal bank. Yang kedua, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank. Yang ketiga, kebijakan penyaluran zakat. Yang keempat, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak bereaksi dan pihak ketiga. Yang berikut definisi dana kebajikan. Dana kebajikan sendiri merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah. Dana kebajikan biasa juga disebut dengan dana Qardul Hasan. Menurut PSAK nomor 59 dan PAPSI pada tahun 2003 menggunakan istilah Qardul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK nomor 101 dan PAPSI pada tahun 2013, istilah ini berubah atau diganti dengan istilah dana kebajikan. Akan tetapi pada PSAK 101 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah di dalam PSAK 101. Akan tetapi
Adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah NOR lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam-meminjam tanpa dikenakan bunga. Berdasarkan TSAK 101 pada paragraf 75, sumber dana kebajikan sendiri terdiri atas, yaitu yang pertama, infak, yang kedua, sedekah, yang ketiga, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengembalian dana kebajikan produktif, yang berikut sedekah, yang berikut pendapatan non halal, yang berikut sumbangan atau hibah. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah pada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan aktivitas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah
pendapatan bank syariah, tapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK nomor 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif, yang kedua, sumbangan, dan yang ketiga, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang berikut, pengungkapan dana kebajikan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam hal ini antara lain yang pertama, sumber dana kebajikan, yang kedua, kebijakan penyaluran dana kebajikan pada masing-masing penerima. Yang ketiga, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan, yaitu pihak berelokasi dan pihak ketiga. Yang keempat, alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Yang berikut, pinjaman kard. Secara terminologi, kard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Kard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-pinjam. Akad kard merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi kard pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Kendati demikian, transaksi ini juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam hal yang pertama, pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Yang kedua, menyalurkan dana sosial
yang dihimpun oleh bank syariah, baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah, seperti dana infak, sedekah, hibah, denda, dan lainnya, maupun yang tidak sesuai dengan syariah, seperti bunga dari bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan dia tidak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito. Menurut Antonio pada tahun 2001. Yang keempat, sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental. Pengambil yang kelima, pengambil alihan utang bank konvensional pada bank syariah. Proses pengambil alihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana qard pada nasabah. Dengan dana qard tersebut, nasabah melunasi utang konvensionalnya. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah kemudian dijual pada bank syariah. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi qard pada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan aset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan akad al-ijarah muntahiyah tamlik. Di semua akad dilakukan terpisah dan tidak ada mempersyaratkan satu dengan yang lainnya.
Yang berikut disarikan dalam BAPSI pada tahun 2013. Akad qard dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam, yaitu akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19, Peraturan DSN MUI ayat 4 pada tahun 2001 tentang Al-Qard. Bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi mendapatkan keuntungan. Yang B, akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad muawadah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial. Dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial, antara lain seperti produk ran emas, pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, syariah change card, syariah card, dan ancap piutang. Yang berikut ketentuan syar'i transaksi pinjaman qard. Disyariatkannya qard mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Atau dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang berbunyi, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Atau dalam hadis riwayat Bukhari yang dimana berbunyi, berikan saja kepadanya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman qard meliputi berbagai aspek, antara lain A. Larangan mensyaratkan
tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Dalam pinjaman qard tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya. Bahkan hal ini dianjurkan oleh Rasul kepada peminjam. Nabi pernah mengembalikan utang unta bak dengan unta rubai. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang. Yang D, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar, sebagaimana yang disebut di dalam hadis riwayat Jamaah yang artinya, penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang C, perintah meringankan beban orang yang kesulitan untuk membayar pinjaman. Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulitan membayar pinjaman adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW
riwayat Muslim yang artinya orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Yang D, pembolehan mengenakan biaya administrasi fatwa DSN membolehkan untuk pemberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam fatwa nomor 19 tahun 2000, dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qard, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentase dari jumlah dana qard yang diberikan. Yang E, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu, tapi melalaikan kewajibannya berdasarkan fatwa DSN nomor 19 disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, Bank Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pengadaan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan. Yang berikut, rukun transaksi pinjaman qard. Rukun transaksi pinjaman qard meliputi A, transaktor, yaitu pemberi pinjaman atau mukrid, dan penerima pinjaman atau muqtarid. Dan B, objek qard, mahal atau mahal al-qard, yang berupa uang atau benda harus pakai. Dan yang C, ijab dan kabul, yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi. A, transaktor. Transaktor pada transaksi pinjaman qard terdiri atas pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muqtarid. Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman qard haruslah memenuhi prinsip syariah. Yang B, objek qard atau mahal al-qard. Objek qard atau biasa disebut mahal al-qard dapat berupa uang atau benda harus pakai. Uang yang digunakan sebagai objek qard oleh Bank Syariah dibatasi sumbernya dari yang pertama bagian modal bank, yang kedua keuntungan bank yang disisihkan, dan yang ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Dan yang C, ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi pinjaman qard merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.
dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau dari bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, syarat, bagi yang tidak bisa bicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana atau objek kor dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Yang berikut pengawasan syariah transaksi pinjaman kor. DPS dalam menjalankan tugasnya menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah, melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman kor. Pengujian tersebut antara lain, yang pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip kor tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang B, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai, yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar, namun sengaja menunda pembayaran. Yang C, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha. Yang D, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Yang E, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kor konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank. Yang F, memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kor dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank. Yang berikut alur transaksi pinjaman kor. Yang pertama, bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman kor. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana kor yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad kor. Yang kedua, setelah akad kor disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana kor sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman kor sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun secara angsuran. Yang berikut cakupan standar akuntansi pinjaman kor. Menurut PAPSI pada tahun 2013 tentang pinjaman kor,
Sebutkan bahwa pinjaman KOR diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman KOR yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman KOR yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman KOR, yaitu untuk RAN, talangan haji, dan pengalihan utang. Yang dananya berasal dari dana pihak ketiga, maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasilkan. Sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga, pendapatan yang diperoleh tidak dibagi hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman KOR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSHK yang terkait. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Sekiranya bank syariah menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima. Yang berikut teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman KOR. Bagian ini secara khusus akan membahas transaksi pinjaman KOR dengan menggunakan dana intern atau ekuitas bank syariah. Berikut akan disajikan suatu kasus dengan menggunakan skema pinjaman KOR dengan sumber dana intern bank. Nah, itu yang A saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah yang pertama, transaksi penyerahan dana pinjaman KOR kepada nasabah, dan yang kedua, transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman. Yang B, saat pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran KOR umumnya dilakukan setiap bulan. Mulai bulan berikut setelah transaksi pinjaman KOR dilakukan, pengakuan angsuran dilakukan setelah bank syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman KOR. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, bank syariah bisa dihadapkan pada 3 macam situasi, yaitu situasi yang pertama, terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Dan yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Yang berikut penyajian pinjaman KOR. Berdasarkan PAPSI 2013, sebutkan bahwa yang pertama, pinjaman KOR yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman KOR.
Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman core disajikan sebagai pos lawan atau kontrafam pinjaman core. Yang berikut, pengungkapan pinjaman core. Berdasarkan PAPSI pada tahun 2013, sebutkan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jumlah pinjaman core berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, jumlah pinjaman core yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko peminjaman core. Yang keempat, ikhtisar pinjaman core yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman core yang telah dihapus bukukan, dan pinjaman core yang telah dihapus KII, dan saldo akhir pinjaman core yang dihapus buku. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.